Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa salli ala Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman di sini kuliah PBPAL pada minggu ke-8 23 Maret 2020 untuk kelas B dan mungkin bisa digunakan untuk kelas C. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman selalu berada di rumah, utamakan berada di rumah, keluar jika penting, dan keluar jika ada kebutuhan mendesak, keluar jika hanya untuk olahraga, dan kita ingat bahwa sinar UV juga baik untuk kesehatan dan bisa membunuh virus dan bakteri. Jangan lupa jika keluar, maka jangan lupa sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Kuliah kali ini kita akan kuliah tentang latihan pada perencanaan bab pengendap 1 ataupun pada pengolahan fisik. Untuk latihan yang sudah diberikan ada 3 jenis ataupun 3 buah soal. Soal yang pertama adalah terkait dengan perencanaan yang mungkin hanya simpel saja, yaitu dimensi zona pengendapan dan perencanaan weir ataupun gather. Di sini soal bisa dikerjakan dengan cepat, jadi teman-teman ini sebisa mungkin dikerjakan. Sedangkan untuk soal kedua dan soal ketiga mungkin salah satu dikerjakan sudah cukup. Tapi jika mengerjakan ketiga-tiganya juga tentu saja lebih baik. Untuk soal yang kedua memang ada sedikit kompleks, lebih kompleks daripada yang pertama. Jadi di sini ada perencanaan terkait dengan bak pengendap 1 yang mencakup dimensi zona pengendapan, zona outlet, ruang lumpur, dan tentu saja adalah debit pemompaan yang akan dibuang mungkin ke unit pengelola lumpur. Selain itu, karena kuliah ini adalah perencanaan bangunan, maka tentu saja harus ada biasanya ini soal nomor 2 dan soal nomor 3 ini adalah contoh standar soal kuis ya, ataupun soal UTS, ataupun EAS. Jadi biasanya di soal perencanaan bangunan selalu tentu saja harus teman-teman harus membuat suatu sketsa gambar ataupun gambar perencanaan, bahkan sampai gambar perencanaan baik yang berskala maupun yang tidak berskala tetapi proporsional. Sedangkan soal nomor 3 ini juga ada suatu alternatif contoh soal yang harus dikerjakan adalah yang terkait mungkin sedikit juga sangat berhubungan dengan soal-soal ataupun hal-hal yang harus teman-teman rencanakan pada perencanaan tugas bangunan pengolahan air limbah. Selain untuk dimensi untuk zona pengendapan, di sini teman-teman harus merencanakan ataupun menghitung kecepatan scoring, kemudian angka Froude atau Froude number, dan juga ada NRE. NRE yang diminta di soal ini adalah NRE partikel. Jadi walaupun di samping NRE partikel juga ada NRE aliran. Kemudian diminta untuk menghitung perhitungan zona lumpur, kemudian saluran pembawa inlet. Di sini diminta tentu saja biasanya di teknik lingkungan diminta untuk merencanakan dengan dimensi penampang ekonomis. Walaupun pada perencanaan sesungguhnya mungkin ya sangat tergantung dari perencana, bisa penampang ekonomis ataupun menggunakan persegi misalkan seperti itu, karena mungkin penampang ekonomis akan membutuhkan lahan lebih lebar. Kemudian diminta untuk outlet dan tentu saja di sini ada soal untuk sketsa. Berikutnya akan saya jelaskan singkat untuk sekedar teori mengulang ataupun menjelaskan ulang ataupun memperdalam terkait dengan perencanaan bak pengendap 1. Dan mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Agus Slamet di kuliah sebelum kita libur. Saya akan menggunakan aplikasi lain untuk memberikan penjelasan. Jadi perencanaan bak pengendap 1 biasanya di tugas besar terjadi sedikit kesalahan karena biasanya melakukan pengurutan.
Sedangkan dalam perencanaan sesungguhnya urutan itu belum tentu sama seperti urutan di bangunan sesungguhnya. Jadi kalau bangunan sesungguhnya biasanya urutannya adalah inlet, kemudian zona pengendapan, zona outlet, kemudian diakhiri dengan zona lumpur. Tetapi dalam perencanaan seharusnya dimulai dulu pada zona pengendapannya. Yang pertama harus dimulai dengan perencanaan atau perhitungan zona pengendapan. Kemudian berikutnya diikuti dengan zona lumpur. Baru yang berikutnya adalah zona inlet. Dan tentu saja yang terakhir adalah zona outlet. Yang perlu diingat zona outlet, tentu saja teman-teman mungkin sudah tahu adalah hal yang paling penting. Hal paling penting dalam perencanaan zona pengendapan ataupun bak pengendap 1 yang teman-teman sudah tahu seharusnya ya, adalah apa? Hal yang paling penting, kriteria yang paling penting adalah overflow rate. Atau biasanya VO, bukan V0 ya, VO. Ini kriteria yang paling penting karena kita akan menentukan dimensi dari zona pengendapan. Jadi jangan sampai pakai TD ya. Jadi TD pengendapan itu hanya digunakan untuk primary design atau cek efisiensi dari desain. Tapi desain sesungguhnya untuk dimensi adalah menggunakan overflow rate. Kemudian berikutnya tentu saja adalah zona pengendapan. Jadi zona pengendapan memang sangat, tentu saja kita tidak bisa, mohon maaf bukan zona pengendapan, zona lumpur ya, zona lumpur. Zona lumpur tentu saja kita harus membuat baknya dulu baru kita bisa menentukan zona lumpur. Ya. Jadi dimensinya, terutama untuk dimensi lebar dari zona lumpur, maka akan sangat tergantung dari lebar bak. Ya. Jadi memang sangat tergantung dari lebar bak untuk zona lumpur. Jadi teman-teman tentu saja harus mengerjakan dulu zona pengendapannya ya, untuk bisa menghitung atau merencanakan zona lumpurnya. Kemudian juga kriteria, maaf ini sudah. Kriteria untuk itu memang ada kriteria maksimal biasanya H. H adalah sepertiga H bak. Nah, maaf ini memang harus share screen ya. Jadi H untuk zona lumpur adalah maksimum biasanya adalah sepertiga dari kedalaman dari baknya sendiri ya. Tentu saja jangan sampai membuat total dari kedalaman termasuk freeboard jangan lebih dari 6, bahkan mungkin sampai 7 meter ya, terlalu dalam untuk di Indonesia. Beberapa tambahan dari kuliah bangunan pengendap 1 yang perlu saya tekankan, mungkin hanya memperdalam dari kuliah dari Pak Slamet adalah untuk proses perhitungan atau pengecekan ya. Pengecekan ada 3. Ada 3.
Jadi hal-hal yang penting adalah ada 3 hal ya. Jadi pertama adalah phase scoring ya. Apa itu phase scoring? Phase scoring adalah suatu kriteria yang digunakan untuk memastikan namanya scoring ya, scoring. Teman-teman ingat seperti ketika kita berdiri di pinggir jalan, dan ketika ada suatu mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi melaju, maka akan ada debu-debu di jalan yang akan ikut terangkat. Itu prinsipnya sama seperti yang terjadi di phase scoring bak pengendap ya. Jadi phase scoring adalah proses naiknya partikel yang sudah mengendap karena adanya kecepatan V horizontal. Ya. Jadi phase scoring tentu saja teman-teman mungkin perlu catat ya, atau misalkan ujiannya misalkan open rumus ya, ataupun ketika open book juga sama ya. Jadi perlu teman-teman catat ya, karena saya sendiri tidak hafal rumusnya, tetapi memang yang perlu lebih dipentingkan adalah pemahamannya ya. Jadi kecepatan scoring adalah ini rumusnya ya. Jadi ini teman-teman harus pastikan sesuai dengan kriteria, jangan sampai V scoring itu lebih kecil daripada V horizontal ya. Jadi jika V scoring lebih besar, maka dipastikan partikel tidak akan terangkat ketika terjadi aliran karena adanya V horizontal. Kemudian yang berikutnya adalah NFR. Ini adalah fruit number ya, fruit number. Apa itu fruit number? Fruit number adalah angka yang digunakan untuk mengecek ataupun mengevaluasi suatu bak untuk mencegah terjadinya short circuit. Apa itu short circuit? Jadi short circuit adalah aliran. Aliran singkat. Jadi bukan aliran pendek ya, terjemahan bahasa Indonesianya, aliran singkat. Apa makna aliran singkat? Jika ini ada suatu bak, kemudian ada suatu aliran, maka secara natural di air, di liquid, ya, di fluida, aliran hanya pada permukaan. Semakin cepat aliran, maka semakin sedikit penampang dari bak yang akan dialiri oleh air. Itu karena konfigurasi dari bak kita adalah posisi inlet dan posisi outlet berada di permukaan. Sehingga aliran itu, air, itu hanya berada di permukaan saja. Jadi dalam desain kita yang seharusnya air itu adalah di seluruh permukaan, itu hanya mengalir di seluruh permukaan, mohon maaf, hanya mengalir di permukaan dari bak saja. Dan ini memang harus dihindari, karena tentu saja waktu detensi dari bak akan tidak sesuai dengan desain, sehingga efisiensinya bisa turun jauh. Kemudian yang ketiga tentu saja yang sudah teman-teman kenal adalah NRE. NRE ada 2, partikel dan NRE aliran. Berikut ini rumusnya yang mungkin teman-teman sudah bisa lihat di literatur ya.
Jadi untuk sebentar ya cari float number rumusnya dulu. Ini rumus dari float number ya. Maka yang tentu saja yang mempengaruhi adalah V horizontalnya. Jadi float number-nya seharusnya lebih dari 10 pangkat min 5 ya, supaya memastikan alirannya terdistribusi merata di seluruh bak. Sedangkan NRI partikel adalah seperti ini. NRI partikel tentu saja adalah kita tidak menginginkan terjadinya turbulensi pada partikel yang mengendap. Kalau terjadi turbulensi ya partikelnya itu mungkin akan mengendapnya tidak betul-betul secara vertikal, ataupun kalau ada horizontal biasanya pengendapannya adalah diagonal, tetapi justru lebih naik ke atas. Kemudian juga ada NRI aliran, dan ini mungkin terjadi karena turbulensi dari suatu aliran. Baik, video yang pertama mungkin akan saya akhiri di sini. Nantikan video Pak Pengedap satu yang lain, karena memang saya berusaha tidak memberikan materi-materi dengan waktu yang panjang agar tidak kesulitan ataupun memakan bandwidth ya di YouTube ataupun di download. Saya akhiri untuk sesi Pak Pengendap satu yang sesi yang ini. Semoga teman-teman dapat memberikan pengetahuan sedikit mungkin ya, karena memang videonya singkat, ataupun mengulang saja. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin itu saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.